Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Yunita, mahasiswi Universitas Sintu Maroso, jurusan Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah, analisis kelayakan dan pengembangan usaha. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Andri Amaliel Managanta, SP.MSI. Berikut saya akan menjelaskan isi jurnal yang penting dari judul Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Laude Galeri di Makassar yang ditulis oleh Laude Musyawal, Muhammad Hidayat, dan Fitriani Latif. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memberikan pengembalian investasi dan pendapatan yang sustain dalam jangka panjang. Setiap pebisnis pasti memiliki keinginan agar bisnis yang dibangun menjadi bisnis yang menguntungkan, bahkan dapat berkembang menjadi lebih besar, dan mampu mendatangkan investor yang berhasrat untuk bergabung dengan perusahaan, karena mereka merasa ada jaminan atas investasi yang ditanamkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha jam tangan di Kota Makassar, sehingga untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui sejauh mana bisnis tersebut dapat dikembangkan dengan baik di Kota Makassar saat ini telah bergerak menjadi kota metropolitan. Studi kelayakan telah dikenal luas oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha dan bisnis. Studi kelayakan juga sering disebut dengan feasibility study, yang merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Apakah menerima suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya? Menurut Freddy Rangkuti 2012 dan Rohmat Aldi 2017, metode penyusunan studi kelayakan tidak ada yang baku, namun pada umumnya terdiri atas beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek pasar dan pemasaran, dan yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek legal atau hukum, yang keenam aspek sosial ekonomi. Menurut Kasmir dan Jakar 2003, paling tidak ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian, yang kedua, menghindari perencanaan, dan yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Dari hasil penelitian ini, total kebutuhan investasi untuk melakukan pengembangan Laude Galeri adalah sebesar Rp617.930.000. Kebutuhan investasi sebesar nilai tersebut dipenuhi dengan dua komponen pembiayaan, yaitu sebesar 60% dipenuhi melalui modal sendiri dan 40% dipenuhi melalui pembiayaan perbankan. Proyeksi pendapatan untuk 5 tahun pertama terlihat bahwa selama 5 tahun pertama Laude Galeri mampu menghasilkan EAIT secara akumulasi sebesar Rp49.995.300 atau sebanyak 79,2% dibanding dengan investasi yang ditanamkan. Pada proyeksi 5 tahun kedua, Laude Galeri mendapatkan EAIT secara akumulatif sebesar Rp1.238.770.095. Maka secara akumulasi dalam 10 tahun Laude Galeri memproyeksikan untuk mendapatkan EAIT sebesar Rp1.228.765.395 atau sebesar 280% dari total investasi yang ditanamkan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis yang telah dilakukan pada usaha Laude Galeri baik dari aspek finansial maupun aspek non-finansial, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Berdasarkan analisis aspek non-finansial, usaha Laude Galeri dapat
katakan layak jika dilihat dari hasil analisis aspek non-finansial atau aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan aspek budaya manusia, serta aspek lingkungan. 2. Analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa usaha Laude Galeri ini layak dijalankan. Hal ini ditujukan oleh nilai present value sebesar Rp706.395.342, nilai net present value Rp143.465.342. Adapun nilai rata-rata dari profitability index yang didapatkan selama proyeksi 10 tahun ke depan adalah sebesar 27%. Payback period Laude Galeri didapatkan selama 6 tahun 7 bulan. Perhitungan proyeksi internal rate of return Laude Galeri mendapatkan hasil sebesar 17%. Adapun rata-rata average of return yang didapatkan selama prediksi 10 tahun ke depan sebesar 26%. Dan benefit of cost ratio berada pada nilai angka 1. Saran owner Laude Galeri sebaiknya segera membangun retail offline dan menjual jam tangan asli agar tidak melanggar hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.